بقولي وبعد رب يسر ولا تعسر رب ذنب بخير. Dalam satu pertemuan anak-anak, dalam satu pertemuan di saat Nabi Musa alaihissalam sedang menyampaikan suatu panduan, nasihat dan bimbingan kepada umat. Sebagaimana layaknya bila sebagai salah seorang daripada Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Jalla wa'ala, insan yang maksum daripada segala kesalahan, dan juga sebagaimana patutnya bila sebagai salah seorang daripada ulul azmi, 5 Nabi yang terpilih. Maka dengan sambutan dan juga dengan suasana tumpah dan perhatian daripada orang ramai kepada wahyu dan juga dengan bimbingan nasihat yang sudah sampaikan pada saat itu, sehingga sampai terucapkan pertanyaan kepada orang ramai, apakah kalian temukan seseorang yang lebih alim daripada aku? Tajiduna aliman a'lama minni, apakah ada kira-kira dengan seseorang yang lebih alim, yang lebih hebat dan juga lebih dikenal daripadaku? Jadi pada saat itu pertanyaan pada mulanya ditanyakan oleh seseorang, tapi ternyata dengan pertanyaan tadi dijawab oleh Nabi Musa alaihissalam dengan jawaban tidak ada seseorang yang lebih tahu daripada. Jadi dengan jawaban dari itu, ini sebagai suatu ibrah dan juga sebagai satu pelajaran kepada kita, yang kalau pada saatnya kita membidangi dalam bidang apapun, sepatutnya dengan kita dengan jawaban Allah Ta'ala. Nanti kita katakan berupa Nabiullah Musa alaihissalam untuk menisbahkan dan juga untuk menyandarkan sesuatu itu kepada Allah Jalla wa'ala. Maka seketika itu juga dengarlah mendapatkan peringatan daripada Allah, bala di sana ada terdapat seseorang yang lebih alim daripada Anda. Ini karena sempurna tajuk yang diminta tentang ilmu dan adab-adab belajar. Jadi dengan kemampuan daripada Nabi Musa seketika mendapatkan teguran secara tidak langsung. Beliau katakan tidak ada orang yang lebih alim daripadaku. Allah berfirman, ada dengan salah seorang daripada hamba yang lebih alim daripada Anda. Maka seketika itu juga dengan beliau menanyakan aina atau kaifal wusul ilmi, kaifal wusul ilahi, bagaimana caranya agar dengan aku boleh bertemu dengan orang yang lebih alim daripadaku. Itu agak-agaknya kira-kira perjalanan yang ditempuh dari mana ke mana. Apakah daripada Shah Alam KUSD atau juga daripada Danai Alam ke Subang atau juga ke Bukit Jelutung atau juga ke tempat-tempat yang seumpamanya, tidak. Dengan jalan yang ditempuh, seketika ditanyakan kepada Allah Jalla wa'ala, bagaimana cara usul untuk aku menemuinya? Allah berfirman, kamu akan menemuinya pada Multaqal Bahrain, pada pertemuan antara dua laut. Jadi antara dua laut yang asil dengan yang tawar. Jadi suatu hal yang di luar daripada logik dan juga yang luar daripada kemampuan untuk kita menganalisanya. Bagaimana yang tawar dengan yang asil itu tidak bercampur, terdapat hajiz bainahuma barsahun la yabghiyan, terdapat pemisah antara kedua air tadi itu, sehingga antara satu dengan yang lain tidak tercampur. Jadi kamu akan temukan seorang hamba Allah di sana, maka dengan persiapan dan juga dengan keperluan dan juga dengan perlengkapan yang harus dipersiapkan, Nabiullah Musa siap untuk berangkat dengan putra beliau yang bernama Yusha. Jadi dalam satu perjalanan yang ditempuh, di mana dengan janji yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala, kalau sudah sampai ila Multaqal Bahrain pada pertemuan antara dua laut, maka kamu Musa alaihissalam akan menemukannya.
dari waktu ke waktu, daripada jam ke jam, daripada malam berputar bersambung dengan siang, siang bersambung malam, sehingga dengan perjalanan yang cukup membebankan dan juga yang cukup menyusahkan tadi itu, setelah dengan mereka keduanya menempuh jarak perjalanan yang cukup jauh, terus dengan Nabiullah Musa dengan Yusha singgah di sebuah saharan besar sekali, dan sebelumnya Allah syaratkan kepada mereka berdua untuk membawa ikan di dalam miktal. Jadi sebagai pertanda yang kalau pada saat nanti dengan ikan Anda itu akan meluncur atau juga hilang daripada miktal, daripada bakul, daripada ragamu, maka di sanalah Anda akan menemukannya. Jalan sampai Isya. Berjalan, sehingga pada saat mereka keletihan mereka singgah di sebuah sahra, di sebuah batu besar. Maka dengan kedua tadi itu tertidur di situ, kedua-duanya tidur tanpa disadari, tanpa diketahui oleh mereka berdua. Ternyata dengan ikan tadi itu meluncur daripada bakul atau juga daripada raga dan berenang di dalam air. Jadi setelah Nabiullah Musa bangun dan juga Yusha bin bangun tanpa disadari apa yang berlaku, maka dengan kedua-duanya meneruskan perjalanan mereka untuk menuju tempat yang telah ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala. Tapi tak lama kemudian bagaimana, ternyata dengan kedua-duanya itu tak terasa lapar. Jadi cerita itu di dalam surah Kahfi secara detail. Jadi pada itu Nabiullah Musa meminta kepada Yusha agar disajikan makanan berupa ikan yang telah digoreng oleh mereka berdua. Ternyata dengan ikannya tidak ada di bakul, tidak ada di dalam miktal. Jadi pada itu di mana? Ini kata Yusha, "Ara'aita id awayna ila sakhrati fa inna nasitul hur." Tidakkah pada waktu kita bersenda, kita sedang berbaring berehat di atas batu tadi itu, aku sudah kelupaan dengan ikan yang kita bawa. Tak lama nanti sekejapnya jangan pejamkan mata. Sekejapnya cerita tidur tadi itu dah bangun dah. Nabiullah Musa dengan Yusha dah bangun dah, dengan diteruskan tidurnya. Jadi berjalan. Jadi Nabiullah Musa tadi itu dikatakan, nanti kita bersabda, baru terasakan lapar tadi itu pada saat ikan hilang dan meluncur daripada raga. Raga itu pakul bahasa sini. Sama saja, oke, sama saja. Salah timpak. Jadi kata Nabi Musa, jadi kalau pun Anda beli, memang itu yang kita harapkan. Allah janjikan kepada kita di saat ikan kita itu hilang, disitulah kita akan ketemu dengan Nabiullah Khidir alaihissalam. Jadi kalau pun Anda beli, fartadda ala atharihima qasasa, pinjam Quran. Fartadda ala atharihima qasasa, maka dengan kedua tadinya itu kembali ke tempat perehatan mereka sebelumnya. Patah balik, kembali. Seketika sampai ke tempat yang berkenan tadi itu, maka dengan kedua-duanya menemukan dengan seorang laki-laki yang sedang musajja dengan Nabiullah Khidir yang sudah berselimut dari pada ujung kaki sampai tutup malah tertutup. Maka dengan Nabiullah Musa mengucapkan Assalamualaikum. Tak mampu dengan besari. Masya Allah, katanya kalau mencatat, mendobit, kalau pada tuh mengaji, buat tulisan yang dobitannya besar. Sebab orang yang buat catatan mengartikan makna seperti Quran terjemah Tuhan ada tafsiran yang kecil-kecil itu. Jangan buat tulisan semacam itu. Orang yang buat tulisan semacam itu bentuknya itu tidak yakin berumur panjang. Orang yang buat catatan tulisannya kecil itu tidak ada keyakinan dia akan berumur. Mungkin dalam dugaannya paling dalam 30-40 tahun dia akan meninggal. Tapi kalau kita yakin kita akan berumur panjang, maka dengan topiknya, catatannya, maknanya, tulisannya akan kita tulis besar, ke mana besar sekali. Kenapa? Karena kita yakin umur kita panjang. Bagaimana pada saat kita sudah berumur 70, 60, 80 tahun? Tulisan tadi itu masih boleh dibaca. Itu ceritanya. Kalau Quran yang kecil tadi itu orang yang beri Quran kecil itu tak yakin umurnya panjang.
ilmu baru dong. Nah, jadi kalau beli Quran yang besar. Kenapa? Sebab dia sampai pada suatu ketika kita sudah berumur panjang. Nah, pada saat itu kita sudah tidak boleh baca Quran hafiz yang tulisannya Masya Allah terlalu kecil seperti semut. Jadi setelah sampai ke sana mereka pun ucapkan Assalamualaikum. Jadi kata Nabi Khidir alaihissalam, ana bihadzal ardi salam. Dari mana masyarakat sini? Dari mana ada orang mengucapkan salam di daerah ini? Itu satu budaya yang pelik. Jadi kata Nabi Musa, aku adalah Musa Bani Israel, aku adalah Musa Bani Israel. Jadi setelah berkenalan antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihissalam, maka saat itu karena tujuan matlamat hasrat dan target untuk Nabi Khidir untuk bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam itu adalah untuk mengaji dan juga untuk belajar dengan beliau. Maka pada saat itu hasrat dan keinginan daripada Nabiullah Musa beliau sampaikan kepada Nabiullah Khidir. Jadi kata Nabiullah Musa, qala lahu Musa hal adabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusyda. Nabiullah Musa berkata, memohon dan meminta, apakah diperkenankan kepada saya untuk mengikutimu agar engkau ajarkan sebagian daripada ilmu-ilmu yang Allah anugerahkan kepada anda, mimma ulimta rusyda, daripada bimbingan petunjuk yang Allah berikan kepadamu. Jadi kata Nabi Khidir, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu tidak akan boleh sabar dan juga tidak akan boleh sabar dengan aku dan mengaji dengan aku. Ilmu yang akan diajarkan bukan lagi ilmu syariat, bukan lagi ilmu hukum halal dan haram. Tidak sebagaimana dengan ilmu dan juga dengan wahyu yang telah diwahyukan Allah kepada anda. Anda kalau seandainya ikut mengaji dengan aku, Anda tidak akan mampu untuk sabar dalam perjalanan menuntut ilmu atau juga dalam rangka menyaksikan perkara-perkara aneh yang akan dilakukan oleh Nabiullah Khidir alaihissalam. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana dengan anda boleh sabar terhadap sesuatu benda yang anda tidak tahu? Jadi kata Nabiullah Musa, satajiduni insyaallah. Nanti dengan Nabiullah Khidir akan temukan aku orang yang tabah dan sabar. Qala wala a'si laka amra. Itu dua syarat untuk mengaji. Syarat yang pertama harus tabah dan sabar. Syarat yang kedua wala a'si laka amra, dan kamu tidak akan melanggar perintahmu, taat dan setia, taat dan bakti. Jadi bukan hanya tabah, bukan asalkan sabar saja. Ya memanglah kalau kita tidak sabar kita tidak boleh duduk. Kadang-kadang guru mau banget, ya cigo, angin-anginan, lagi selamanya, ya hana, ya hana, ya hana. Oh kita bersama. Tapi kalau pada itu lagi naik angin, kena marah semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi yang tadinya tajuknya tentang ilmu, yang tadi tajuknya tentang nasihat, yang tadi tajuknya tentang sembahyang, terubah langsung tajuknya kepada handphone. La ilaha illallah. Ada tajuk lain enggak selain daripada handphone. Allahu Akbar. Tepat kita buat tajuk. Malam tadi itu satu tajuk tentang menyayangi anugerah ibadah, kebajikan dan bencana pahala yang Allah bagikan kepada kita. Kalau memang betul-betul dengan kita sayang dengan kebaikan kita, seperti pada waktu kita menyayangi benda-benda yang kita miliki. Beberapa kali sudah saya minta, kali pertama yang secara jelas saya mintakan kepada beberapa orang di Negeri 9, di surau Al-Muttaqin Al-Ansar. Jadi surau tadi itu dalam rangka mau diperbesar, diperbesar, dan mereka mengadakan majlis pada malam itu juga daripada tujuannya adalah untuk mengumpulkan dana pembangunan surau. Jadi dengan harapan ya mudah-mudahan nanti dengan majlis yang kita akan di situ dan juga dengan keterpancingan atau keterpanggilan daripada masyarakat, surau itu akan dapat dibangun dengan cepat. Jadi satu benda yang terlintas dalam kepala saya pada malam hari itu, saya katakan, masya tabarakallah, pada saat dengan kita membangun rumah didanai alam dan
danau alam. Pada saat ketika dengan kita bangun rumah, baik beli rumah, yang memikirkan rumah tadi itu tidak lebih daripada satu kepala saja, tidak lebih daripada satu keluarga. Masya Allah, bukan setakat dengan rumahnya, dengan banglonya. Haji pada masa bangun rumah atau pada waktu beli rumah di Subang tuh, ada berapa orang yang ikut berpikir nih? Maksudnya ada berapa orang yang menduiti? Haji seorang jangan pinjam aja tanggung sendiri, nama aja bukan nama orang, nggak ada. Kita tidak membabikan orang lain. Bagaimana dengan kita yang seketika dengan kita bangun rumah, banglo harganya tidak pernah daripada 1 poin sekian, sedikit beranjak ke Bukit Jelutong, 1,3, 1,4, 2 poin sekian. Semakin besar, semakin mewah, semakin bagus, semakin cantik, semakin enak, semakin indah dan mewah juga duitnya, semakin banyak juga bebanannya. Nah, kalau bagaimana satu kepala saja, satu ketua rumah tangga sudah mampu untuk memikirkan atau mampu untuk membiayai, mendanai satu rumah yang dibangun, bukan setakat dengan rumahnya, tambah dengan perabotnya, tambah dengan keretanya, tambah dengan ketuanya, bahkan sejumlah sekian ramai. Saya katakan di surau ini ada beribu-ribu kepala laki perempuan, tua muda besar kecil, tak boleh membangunkan rumah Allah yang dengan ruang pribadi kita tadi itu hanya untuk sementara waktu kita di dunia. Secantik apapun ekornya, lampunya, kipasnya, nih keluar tajuk ilmu juga supaya kita boleh merenung, supaya jangan sampai surau Temenggale sedih kita melihat. Saya pernah ceramah pada waktu di Kedah, Masya Allah, tabarakallah, banglo, rumah, apartemen, kediaman, semuanya cantik dengan taman dan bangunannya, semuanya bagus, tapi dengan surau mereka terbengkalai, tidak ada yang mengurus dan juga tidak ada yang memikirkan. Coba kita dengan bahasa nasionalnya, yang kalau pada saat dengan kita beli ekon, kita beli kipas, kita beli lampu, itu dengan cermennya, itu dengan temboknya, itu dengan batanya, itu dengan asbesnya, itu dengan gentengnya, itu dengan perabotnya, itu dengan kapetnya, semewah dan semua apapun yang kita letakkan di rumah, tidak ada satu yang memberikan genjaran para mengalir ke dalam dokumen kita selepas kita mati. Sebagaimana dengan satu bata kecil, dengan semen, dengan batu. Ini bukan kena cerita Mahathir dan itu tidak. Ini cerita Seremban. Saya ceramah baru-baru di Seremban karena ada satu benda yang saya nak kongsikan. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Yang walaupun setakat dalam 5 ringgit, 3 ringgit, 10 ringgit, 100 ringgit, sekecil apapun, sesederhana apapun pemberian wakaf yang kita berikan untuk masjid, untuk surau, untuk pondok pesantren, untuk madrasah, pahalanya mengalir selama-lamanya. Yang walaupun hanya setakat dalam 100 ringgit saja, tapi daripada 100 ringgit itu dengan gencaran pahalanya, itu dengan hitungan waktu yang tidak terbatas. Sadaqatun jariyatun, Nabi kita tak kata jariyatun mawqufah, sedekah jariyah pahalanya mengalir terus menerus, tidak pernah putus, terus mengalir ke dalam dokumen kebaikan kita sampai kepada hari kiamat. Jadi pada masa lagi asik-asiknya saya ceramah pada malam hari itu, ramai, ya walaupun di luar tapi ramai, seronok, tengok. Alhamdulillah suasana dapat dikontrol, dapat dikawal. Yang mumpul banyak budak-budak kecil yang duduk di depan. Karena permulaannya lantunan qasidah. Ada 2 poster di belakang, satu gambar saya besar sekali, senyum. Yang sebelah sananya kumpulan daripada ulama Ustaz Husaini, mulut lagi terbuka, macam lagi sedang berqasidah. Dia bilang ya Allah, ya Allah. Terus ditangkap sampai kameramen, terus tampangkan gambar itu di situ. Jadi saya katakan mulut itu bila ditutup. Sementara yang senyum, bila senyum sampai bila kita senyum. Itulah hati-hati jadi kameramen. Jangan orang lagi asik-asiknya atau lagi sedang makan, lagi sedang menyuap, buka mulut, ditangkap gambar pada masa itu. Masuk ke dalam Facebook. Seperti ada salah seorang daripada gambar hamba Allah saat ketika berdiri di depan KLCC. Jadi dia tujuannya bagus, niatnya pun juga ikhlas karena Allah. Saat ketika digambar daripada bawah ke atas supaya dengan menara KLCC yang dua itu nampak kelihatan tegak. Jadi yang berdiri atau yang digambar tadi itu berada di tengah-tengahnya. Tapi saat ketika gambar tadi itu kamera ini didekatkan,
kepada orang yang sedang berdiri, maka kelihatan perut lebih besar dan juga lebih buncit daripada hakikat yang sebenarnya. Kan begitu. Kalau gambar dari sana ini nampak kelihatan rata, tapi kalau gambar daripada bawah, kalau kamera tadi bawah nampak kelihatan naik sedikit. Oh, masuk dalam Facebook buncit. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kameramen gunakan adjust tuh. Jadi tangkap 5-6 kali. Jangan yang pada waktu berteriak, jangan yang pada waktu sedang makan, jangan sedang pada waktu minum, jangan pada waktu sedang menguap atau bersin. Itu yang ditangkap. Tangkap gambar dalam beberapa kali, pilih yang paling lawa dan cantik. Itu untuk perjalanan kita persembahkan atau kita katakan yang kita perkorbankan untuk orang lain. Jadi ada budak kecil dia pakai songkok, dia pun tak tahu apa cerita. Setelah saya buat perumpamaan tadi, totakan ini rumah alif terbiar. Saya berharap kepada jamaah ini semuanya, insya Allah sebelum sampai ke bulan Ramadan, surau ini sudah bangun, mewah, bagus, cantik, dan juga dengan kita sudah boleh melaksanakan salat berjamaah tarawih nanti di situ. Itu yang kita harapkan. Kenapa? Sebab kepala yang hadir itu semuanya memikirkan, takkan untuk kepentingan pribadi kita dapat kita pikirkan seorang diri selesai dalam hitungan beberapa waktu. Ya, kalau tidak selesai penjelasan pelunasan hutang piutangnya pun, rumah sudah boleh kita tempati. Masa kita beli rumah di sini dalam berapa lama? Proses pembeliannya sampai kita berduduk. Duduk sini, Pak. Duduk sini. Duduk sini. Mana duduk sini? Berapa lama? 5 bulan, setahun, 2 tahun. Kalau lebih kurang 5 setahun, udah boleh duduk. Nah, takkan mesti sampai 3, 5, 6 tahun baru boleh kita sembahyangi. Sedangkan yang berada di sekitar masjid tadi itu ada terdapat beberapa ribu orang. Jadi saya katakan pada masa itu, Bang, ya, buang songkonya. Dia pun terpelanjat. Jadi anak itu nekat sih. Wah, dalam hati kalau dia memang beneran buang, memang saya jadi masalah betul. Jadi dia buka songkonya, buang songko apa itu, buang Bang. Dia buka songkonya. Nanti bakalan dia buang songkonya. Buang. Tapi setelah saya suruh buang, dia pun berpikir kembali. Akhirnya dia tahan. Udah ada makcik di depan belakang, makcik, Bu, lepaskan tudung, buang tudungnya. Makcik cuma tegamang. Ini serius, tak benar, ya buang. Tapi tetap berkata di bawah. Ada lagi yang bawa handphone, buang handphonenya. Ada yang bawa cicit. Tapi ternyata tidak ada satu pun. Akhirnya saya lemparkan tasbih saya kepada Ustaz Kusyairi. Syari, ambil. Wah, sukses terlanjut juga. Apa pula nih? Tak ada rencana macam tu. Suruh buang. Saya katakan, oke. Kalau macam tu sayangnya kita dengan songko yang berapa harganya, tasbih tidak lebih dalam 23 RM, ini tidak lebih daripada dalam 50 ke 60 ringgit. Macam itu juga dengan spek mata dalam 300-an. Kalau sesayang itu kita dengan benda yang kita miliki, takkan dengan kita menyayangi sesuatu yang tidak akan kita bawa, yang tidak akan menemani kita. Takkan dengan kita menyayangi sesuatu yang walaupun sesuatu itu seperti Range Rover, betul sebutannya dah, betul salah kan? Robah kalah ganti putih, HP lagi 5.000, dulu warnanya gelap-gelap ganti putih. Yang walaupun Audi, yang walaupun Mercedes S-Class, yang walaupun Banglu, yang walaupun Allahu Akbar, kalau menara masjid sekalipun tidak ada satu pun yang akan bersama kita pada kita berbagi. Oh, tapi ternyata betul-betul kita sayang, kita bersihkan, kita cuci, kita rawat, kita sapu dan lain sebagainya, supaya dapat kita gunakan dan dapat kita manfaatkan dengan baik. Sementara banyak di kalangan kita yang tidak sayang dengan sesuatu yang itu adalah harapan kita, yang itu adalah bekalan kita, yang itu adalah masa depan kita, yang itu adalah teman kita di dalam kubur. Itu adalah amal ibadah kita masing-masing. Jadi kalau sayang dengan ibadah Allah
Allahu Akbar. Jangan sampai kita cemarkan, jangan sampai kita rusak, jangan sampai kita cacatkan, jangan sampai kita kurangkan pahalanya. Maka peralatan komunikasi atau juga dengan hal-hal yang seumpamanya itu jangan sampai mencemarkan, mengurangkan, melenyapkan, menghabiskan ganjaran para ibadah kita pada saat supaya kita jadi tidak gosok. Matikan, tak ada masalah. Nabi kita pada waktu sembahyang ketika surah Kahfi, Nabi kita pada waktu sedang sembahyang Allahu Akbar, Nabi kita mendukung Umam. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Azan dulu, azan. Ngomong azan surah. Azan. Nanti orang yang nak buka puasa tidak tahu bilang azan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada soalan simpan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. لا إله إلا الله. Sayyidina Muhammad wasilah wal fadilah wa darajat wa ba'asmatan wa ba'adhi wa innaka la Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tadi telah kita dengar persembahan qasidah demi qasidah dari berbagai qasidah yang bersambung. Sebelum hadis qasidah yang pertama disambung dengan qasidah kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Tapi saya merasa qasidah tadi itu masih belum sah. Sebab hanya kita saja yang ikut bersalawat melantunkan. Jadi kita nakkan sekali lagi qasidah yang semua jemaah alam damai, danai alam, danai alam atau danai alam, tua muda besar kecil ikut juga mendambakan mahabbah lantunan qasidah dan salawatnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika.
bertanya kepada diri kita masing-masing. Kira-kira apa yang tercantik yang kita laksanakan dalam hidup sebagai tanda mahabbah, kasih sayang, cinta kita kepada Sayyidina Rasulullah SAW? Apakah kira-kira dengan sembahyangnya, dengan puasanya, dengan zikir dan tasbihnya, dengan tahmid dan takbirnya, atau juga dengan sedekahnya? Coba kita sebutkan yang mana satu memang yang tercantik daripada segala-galanya. Saya rasa sulit untuk kita tentukan, sebab memang tidak ada. Apakah kira-kira yang terbaik daripada kita itu sembahyang kita sebagaimana dengan sembahyangnya baginda Nabi, puasa kita sebagaimana dengan puasanya Nabi, ibadah kita sebagaimana dengan ibadahnya Nabi, ketakwaannya kita sebagaimana ketakwaannya bagi Nabi, ataupun juga dengan kita senantiasa komitmen dengan sembahyang duha. Tapi yang jadi problemnya, duhanya pun ternyata kadang-kadang juga tahajudnya sering tidak terkejut, bukan tidak bertahajud, tidak terkejut, tidak dijaga. Puasanya Senin Kamis, besok Kamis, ayo kita tunggu malam dah niat puasa Kamis, tapi ternyata subuhannya tumpah dengan nasi kerabu. Berarti dari beberapa yang kita sebutkan tadi itu ternyata tidak ada satu perkara sunnah yang mampu untuk kita banggakan dan untuk kita persembahkan kepada baginda Nabi. Aku dengan sembahyang duhamu, aku dengan sembahyang tahajudnya, aku dengan sedekahnya, aku dengan puasanya, aku dengan zikirnya. Jadi kalau dengan zikir misalnya, yang pada saat dengan kita berzikir, banyak mana kita berzikir yang kadang-kadang dengan zikir-zikir yang warid pun itu ternyata tidak cukup dengan jumlah dan hitungannya. Mungkin saat ketika dengan kita Allah bagi suara, Allah bagi suara, jadi semakin suara boleh di-adjust lebih bagus lagi, lebih cantik lagi. Mungkin kalau dengan yang satu tampil dengan sembahyangnya, yang itu dengan zikirnya, yang itu dengan sedekahnya, yang itu dengan tahajudnya, yang itu dengan doanya, yang itu dengan kesabaran, yang itu dengan keadilan, itu dengan jiwa sosialnya, itu dengan bantuan dan pertolongannya. Nah, aku ya Rasulullah yang boleh untuk aku persembahkan kepadamu, aku melantunkan salawat yang kalau pada saat dengan baginda hadir, tengok, dong sekali dengan kita merasa seronok betul dengan lantunan salawat yang kita persembahkan kepada beliau. Itu perlunya dengan kita adalah daripada sejumlah sekian salawat tadi itu yang kita boleh mempersembahkan lantunan, kasidah, menyanjung, memuji baginda Nabi yang menurut kita itulah yang terbaik yang boleh kita laksanakan. Terserah dengan yang anak-anaknya kan. Jadi jangan sampai hilang, tak ada mood, tak ada semangat pada waktu kita menentukan. Jadi kalau ternyata dengan kita boleh dengan buslalana, atau juga dengan ya thaibah, ataupun juga dengan ya hadisi, hai orang yang membimbing aku di perjalanan, sir ruwaidan, berjalan secara perlahan-lahan. Ya hadisi ruwaidan wanshud amanal rakbi bil rakbi li'aibun akhadu ma'ahum qalbi malli idza akhadu liqalbi, dan seterusnya. Jadi kalau antum ada salah setiap memang suaranya mendukung untuk yang itu, oke, persembahkan sebaik mungkin. Kalau nanti kita kata, apa kira-kira yang awak boleh banggakan di hadapanku untuk sebagai tanda cinta dan mahabbahmu kepada agama, cinta dan mahabbahmu kepada sunnah, cinta dan mahabbahmu kepada masa depan Anda masing-masing. Tuhan, ya Rasulullah, apa yang Tuhan dapat banggakan di hadapan aku sebagai orang yang memperhatikan dengan sunnah-sunnahku. Jadi kata Tuhan, kalau duit tak banyak mana, kalau sedekah tak banyak mana, kalau tahajud memang tidak terkejut, kalau puasa lagi gestrik, kalau ini memang tak boleh. Tapi yang boleh saya banggakan di hadapan Rasulullah SAW, anak cucuku ya Rasulullah. Nabi kita tanya, berapa anak awak Tuhan? Anak kamu berapa? Anak 19, cucu 69. Wah, macam orang. Itu jadi kebanggaan. Harus ada.
celah-celah yang kita boleh mencuriakan, menyeronokkan, menyenangkan baginda Nabi. Apakah kira-kira dengan pakaian yang benih putih saja? Hebat kalau seandainya sahabat Nabi boleh berpakaian serba putih, baik pada toko bis menjadi tetamu istana, boleh jadi tamu istana, baju gamis boleh tak? Kalau masuk istana menghadap atau katakanlah pergi ke Putrajaya, sebagai Putrajaya pakai baju gamis boleh kan? Tapi kalau masuk office jumpa ke boleh? Boleh nih. Itu kalau kita sebagai Putrajaya, pakai baju jubah begini jalur panjang sedikit, apalagi dengan songkos yang macam itu bentuknya, itu mesti dikira pembangkang. Iya betul. Terus pakai tie, pakai coat, pakai spek, pakai kasut kan. Jadi masalah orang kita tak kisah. Kemana saja kita pergi, tidak pernah lepas daripada pakaian seragam kita, daripada pakaian yang serba putih, daripada songkos sampai kepada kasut, paling tidak sampai kepada jubahnya. Kemana saja, sebab diantara daripada yang Nabi kita sukai, Nabi kita memakai qamis. Ahabbus siyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam adalah al-qamis, pakaian kesukaan daripada baginda. Jadi kita juga baju kainan. Kalau tidak, karena kita memang kalau pakai dari itu masalah. Ada diantara daripada sahabat Nabi menyukai apa yang Nabi kita sukai daripada sudut makanan. Nabi kita senantiasa selalu suka makan buah labu, maka sahabat Nabi kita juga menyukainya. Atau pakaian yang serba putih. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, ilbasu min siyabikum bikum albid wa kafinu biha mautakum. Pakailah daripada pakaian yang berwarna putih dan kafankanlah kepada orang-orang yang meninggal. Masya Allah, tabarakallah. Sahabat hari, kalau saya masih belum boleh lagi, kadang-kadang pada di Jumat pun yang walaupun saya cadangkan, saya sarankan orang-orang semuanya berpakaian serba putih, tapi kadang-kadang jubah putih tertinggal. Kadang-kadang jubah putih lagi kotor, kadang-kadang jubah putih sudah buruk, nak ganti cari juga kain, tapi tak ada yang cantik. Kalau kain yang ada corak-coraknya itu banyak yang cantik, tapi yang putih jarang-jarang yang cantik. Akhirnya kita akan punya jubah putih. Ala boleh hal mungkin nanti dengan duduknya yang lebih kamas dan lebih cantik lagi, yang boleh jadi beban. Tak kenal duduknya. Duduk yang kemas pada duduk kita di masjid itu khasnya kita. Di mana saja kita ada orang tahu duduk khasnya kita duduk tamarruk atau juga duduk iftiras 2 jam, 3 jam, 4 jam, sehingga pada saat ini ilmu juga nih. Minta maaf, tak ikut tajuk. Ilmu juga ini ilmu. Nanti kan itu ada pada semuanya. Jadi kita ikut tajuk. Duduk, orang nggak tahu. Kalau seandainya tak pernah berjumpa, tak pernah tengok, tak pernah bertatap muka, ataupun juga tidak datang daripada hadapan, daripada belakang pun orang itu sudah boleh tahu itu adalah solusi perdis. Orang tak pernah tahu yang nama solusi itu macam mana orangnya, tapi dia punya ciri khas duduknya misalnya. Jadi di mana saja dia berada, apakah pada waktu di sholat, apakah pada waktu di masjid, apakah pada waktu di majlis zikir, apakah pada waktu majlis ilmu, ternyata mengekalkan satu cara duduk yang sopan santun di hadapan Allah Jalla wa'ala. Jadi pada saat ada orang tertanya-tanya, Tuan Guru, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, sehingga di mana danai alam, nak tanya, nak informasi selengkapnya. Kalau saya nak berjumpa Imam Hasan Basri, agak-agaknya di mana saya boleh berjumpa. Kalau saya nak berjumpa dengan Imam Hasan Basri, agak-agaknya di mana saya boleh ketemu. Awak tak susah pikir panjang. Kalau nak berjumpa dengan Tuan Guru, untuk berjumpa dengan salah seorang ulama, 2 di dunia pada saat itu yang dikatakan seakan-akan neraka hanya Allah ciptakan kepada mereka berdua, satu kepada Imam Abdullah, satu kepada Al-Khalifatul Zahid Omar bin Abdul Aziz, yang kedua kepada Imam Hasanul Basri. Jadi macam mana aku boleh
sedangkan aku tidak pernah berjumpa, tidak pernah ketemu, tidak pernah berbual-bual, tidak pernah ber-SMS dengan beliau. Kriteria yang boleh diberikan kepada saya untuk saya boleh mengenal beliau itu macam mana? Jadi kata yang memberitahukan tadi itu, Anda masuk saja ke masjid, pergi saja ke masjid. Kalau pada saat Anda tengok di masjid tidak ada orang yang seperti dia, itulah dia imam masjid. Kalau menjaga macam ni, ramai yang menyandar. Kalau duduk kaki takkan macam ni, ramai yang duduk itu. Kalau duduk bersila, ramai juga yang duduk bersila. Kalau anda tengok seseorang yang tidak sama cara duduknya, hay'ah khasyahnya, terjatuh inkisarnya, pengabdian dan ubudiyahnya, sembahyang dan salawatnya tidak sama dengan yang ada, tidak sama dengan orang ramai, maka itulah Imam Al-Hasanul Basri rahimahullah ta'ala. Itu untuk apa sebenarnya? Untuk apa? Karena kita dengan kelainan yang kita miliki atau juga dengan ciri khas yang ada pada diri kita, itu akan kita jadikan sebagai suatu kebanggaan. Toh, spesialisnya dalam bidang apa? Toh yang Datuk Cheng Lowo yang dapat Datu tuh, badminton tuh. Khasnya dia badminton. Broslik. Khasnya broslik. Kalau pada itu sudah menyerang, kalau sudah menjerit macam itu, musuh seperti apapun besarnya dalam fereng lah kalah. Broslik. Jackie Chan ada juga ciri khasnya, Amitabh Bachchan ada juga ciri khasnya. Makanya itu artis-artis dan juga atlet-atlet kenapa jadi kegemaran orang ramai? Karena masing-masing punya kelainan. Nah, apa kelainan kita di hadapan Allah? Apa kelainan yang boleh kita banggakan di hadapan Sayyidina Rasulullah SAW? Apakah kira-kira dengan waraknya? Apakah kira-kira dengan zuhudnya? Apakah kira-kira dengan tadadulnya? Apakah kira-kira dengan kebeningan dan ketenangannya? Apakah kira-kira dengan kesabaran dan ketabahannya? Harus ada satu kebaikan yang dengan kita boleh bergantung dan juga boleh menaruh harapan, yang mungkin dengan kebaikan tadi itu kita akan selamat. Jadi kepada kumpulan, kalau memang Allah sudah halah tujukan antum di situ, dambangkan lagu kesayangan Anda masing-masing. Masing-masing punya lagu kesayangan yang kalau pada saat Anda lantunkan, Anda boleh menangis dan boleh meneteskan air mata, yang walaupun kita tidak melihat, atau yang walaupun dengan bagi Nabi tidak hadir, tapi persembahan kita tadi itu seketika kita persembahkan sudah sampai ke Madinah, sudah didengar dan juga sudah dibaca dan juga sudah diamati oleh Sayyidina Rasulullah SAW. Jadi jangan dikira saja live dengan TV Hijrah atau dengan TV 3 atau dengan Prafula, dengan Astro dan sebagainya yang boleh disiarkan, ditonton secara langsung. Komunikasi Allah Jalla wa'ala lebih mampu untuk memperlihatkan persembahan yang kita letakkan di sini. Yang pada saat ketika kita bersalawat, seketika kita lantunkan salawat tadi itu, baginda Nabi mendekat dengan nama kalian satu persatu secara lengkap, daripada alur jagus, daripada alur malai, daripada alur mengkodok, daripada alur apalagi alur-alur tuh daripada Bukit Belontong, daripada Jelonto, daripada Shah Alam, nama lengkapnya diperdengarkan dan diperkenalkan kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Jadi yang pertama, daripada berbagai maklumat yang saya sebut tadi itu, dan juga dengan bermurah kita dengan rangkaian atau dengan beberapa rangkaian daripada ayat daripada surah Kahfi, pada seketika Nabiullah Musa meminta agar diperkenankan untuk menyertai Nabiullah Khidir alaihissalam. Ternyata Nabiullah Khidir menolak atas alasan kamu tidak akan mampu untuk sabar tambah bersama aku. Jadi kata Nabiullah Musa, berjanji aku akan sabar dan tabah, wala asilaka amra, dan aku tidak akan menyalahi perintah. Senantiasa taat dan setia. Satu, ilmu ini baru saja lahir daripada Bogor. Insyaallah di mana-mana belum pernah disebut, bukan saja kitab yang mana, bukan tahadi, bukan mencabar, tapi saya belum pernah diungkapkan semacam itu. Ada tak keterangan daripada ulama yang menyatakan yang kalau pada saat dengan istri, yang kalau pada saat dengan suami tidak melayani keinginan daripada istri, ternyata dengan suami akan dilaknat oleh para malaikat sampai subuh? Pernah dengar macam itu? Kalau sebaliknya,
Pernah dengar kalau sebaliknya? Kalau pada waktu istri diajak bersama oleh suami, terus istri tidak layan suami, ya walaupun dalam keadaan seperti apa, maka dengan istri tadi itu akan dilaknat oleh para malaikat dan makhluk-makhluk Allah lainnya sampai subuh. Pernah dengar? Ya, pernah. Bang Ridwan pernah. Tapi sebaliknya pernah ada riwayat. Adakah pendapat daripada ulama yang mengatakan, ya kalau pada saat dengan istri ajak suami itu bersama. Nah, ini bukan passionnya antum, bukan dunianya antum. Antum belum lagi. Jadi antum tadi sudah untuk antum habis ada. Ini untuknya tua-tua yang sudah berjabut atas bawah ini. Jadi untuk yang sudah ada anak pas segala macam. Ada tak pendapat ulama mengatakan kalau suami tak layan, kita balik daripada office kah atau tak ada kerjaan apa-apa, nganggur saja. Tapi mungkin kita tak ada mood, tak ada semangat, tak ada keinginan, sehingga kita tidak boleh memenuhi keinginan daripada istri. Yang namanya nafsu, yang namanya naluri, yang namanya naluri seks, itu dengan siapa saja kadang-kadang dia tidak tahu waktu, kadang-kadang dia tidak tahu tempat, kadang-kadang takut malam kah, tengah malam kah, subuh kah, seperti apa itu tidak dapat dipastikan. Dia mendatang kadang-kadang secara tiba-tiba, secara tidak diduga. Jadi itu bukan suatu hal yang mustahil. Benda itu menimpa juga kepada pasangan kita, kepada istri. Maka pada saat istri ajak suami untuk melakukan hubungan intim, terus dengan suami tidak layak, Allah tutup tak, malaikat laknat tak, si suami tadi itu tidak ada pendapat dan mengatakan macam itu. Apa alasannya? Apa hikmahnya? Sebab kalau dengan perempuan yang macam mana pun, dalam keadaan seperti apapun akan boleh melayan. Beda hanya kalau dengan laki-laki. Karena ketika laki-laki itu lagi sedang tidur, dia juga lagi sedang tidur. Bagaimana? Kalau kita dilaknat oleh Allah, rugi tadi. Sebab kenapa? Sebab ada unsur lain yang menentukan akan berlangsungnya hubungan tadi itu. Beda hanya kalau dengan perempuan. Perempuan tidur senyap apapun tidurnya, kalau sebenarnya lagi sedang tidur dan lagi sedang tidak sadar pun masih boleh lagi dengan suami melakukan hubungan dengan pasangannya. Tapi tidak demikian sebaliknya. Paham kan? Tidak demikian sebaliknya. Kalau istri nak, suami tak boleh macam mana? Nah, baru kemana? Suami mati lucu. Misalnya suami harus mengonsumsi tongkat ali dulu. Tongkatnya apa? Mau bagaimana? Paham gak bang? Masya Allah. Nah, itu dia hikmahnya. Kalau tidak terus sungguh. Tapi kalau dengan perempuan, mana celah-celah tidak memungkinkan? Sebab karena perbedaan antara laki-laki dengan perempuan, walaysa dzakaru kal unsa, laki-laki yang paling memainkan peranan, makanya disebutkan di dalam kitab-kitab bagi bahasa Arabnya disebut dengan dohol, disebut dengan mautu'ah, digauli, disetubuhi. Yang disetubuhi itu adalah pasangan atau istri, bukan sebaliknya. Jadi daripada suami, kalau pada saat ada rapat juga ada keinginan kapan-kapan waktu, bila-bila masa pun dengan istrinya boleh melayannya. Tapi tidak demikian, hanya suami tidak boleh melayan istri sepanjang 24 jam. Nggak usah pikir, tak payah pikir cuma suami sampai tidak boleh. Aku, enggak, Anda yang boleh tadi itu ingin, mau, tapi dia tak sokong. Nah, itu nanti bukan sekarang waktunya. Di start, tak mau gitu, hak perempuan tapi ada start macam itu, hidup terus menerus. Kalau dia hikmah itu ada dalam kitab, ada dengan saya. Lama saya pikirkan, sebab saya pernah ditanya, orang tanya saya tidak jawab. Baru dalam sebulan yang lepas dapat jawabannya daripada masa pengajian. Allah, betul juga. Takkan perempuan dilaknat oleh malaikat karena tidak layan suami. Tapi kalau pada saat ketika istilah suami tak layan, takkan suami juga tidak dilaknat. Tapi kenapa tidak ada laknatannya semacam itu? Rupa-rupanya itu yang daripada hikmahnya sebagai suami tidak boleh melayan istri sepanjang 24 jam. Allah ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala qad tab'atani. Oke.
Kalau memang kamu sudah buat syarat semacam itu, syarat yang pertama ini ada penuntut ilmu. Yang pertama sabar. Yang kedua jangan sampai menyalahi perintah. Oke, kalau macam itu berjanji ada dengan aku tambahkan 2 persyaratan selanjutnya. Qala fa in tabantani fala tas'alni an syai'in. Kalau kamu ikut aku, jangan sekali-kali kau mempertanyakan sesuatu kepadaku sampai aku nanti menjelaskannya. Hatta uhdisa min hudikra. Agar? Nggih. Senyap? Iya. Sabar? Nggih. Taat perintah? Iya. Tidak mempertanyakan, tidak mempersoalkan, tidak komplain. Insyaallah. Fantalaqa, maka keduanya pergi berjalan. Fantalaqa hatta idza laqiya bis-sabina bi kharaqaha. Maka seketika dengan keduanya tadi berjalan, terjumpa kapal sedang berlayar. Maka dengan Nabiullah Khidir melambaikan tangan dengan kapal turun berhenti. Kedua-duanya diperkenankan untuk naik kapal. Dan kedua-duanya tidak diambil sembarang bayaran, tidak perlu beli tiket karena penumpang kapal atau dengan kaki kapal tadi terkena dengan Nabiullah Khidir alaihi salam. Maka dengan kedua-duanya dibawa untuk berlayar. Apa kemudian dengan Nabiullah Khidir mungkin tak ada kerjaan atau seperti apa. Salah satu daripada kayu kapal tadi itu beliau copot, beliau tarik juga dengan belakang masuk. Jadi kata Nabiullah Musa alaihissalam, qala akhrajtaha litulika ahlaha laqad jita syai'an imra. Apakah bolongi paham? Kalau bangi, kau rusak, kalau bangkan kapal mereka yang pada saat dengan kita dibawa menumpang tanpa bayaran, kamu telah melakukan suatu perkara mungkar. Kata Nabiullah itu tadi sudah berjanji, jangan komplain. Kamu jangan komplain dengan aku. Jadi kata Nabiullah, qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Tidakkah aku sudah mengucapkan kepada kamu tidak akan mampu sabar dengan aku? Jadi kata Nabi Musa, maaf. Qala la tu'akhidni bima nasitu. Jangan kau sanksi aku atas kesalahan dan kelupaanku. Wala tulhikni min amri usra. Oke. Terus berjalan sampai ke USG. Ramai anak-anak main bola sepak. Sampai ke pengajian Syekh Nuruddin, tengok anak-anak ramai bermain di belakang. Jadi dengan Nabiullah Khidir tangkap salah satu dari budak-budak yang di belakang, langsung beliau patahkan kepalanya. Ya siapa yang boleh diam? Kalau setakat, jangan main di masjid, jangan bising. Itu tak apalah, itu boleh tahan. Ini anak orang angkat, tarik kepalanya, macam itu sampai dicopot kepala daripada badan. Itu kita tidak boleh senyap. Nabiullah Musa langsung komplain balik. Kata nafsan zakiyatan bihadi nafsin maka jita syai'an nukra. Apakah dengan kamu membunuh budak yang tidak bersalah, kamu telah melakukan suatu perkara mungkar besar? Jadi kata Muslim, udah aku bilangin aku udah bagi tahu tadi tuh, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu tidak akan boleh sabar dengan aku. Macam mana tu boleh sabar kalau macam tu keadaannya? Takkan dengan kita, masya Allah bagusnya cantiknya. Itu yang satu lagi panggalkan dengan satu. Copot lagi, cabut dengan satu. Takkan macam itu. Nabiullah Musa ini sudah patah mati seketika itu juga. Terus Nabiullah Musa, bravo, makasih banyak, bagus. Takkan Nabiullah Musa ucapkan sabar semacam itu. Masya Allah, tabarakallah. Qala la qala fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatala. Qala aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin maka jita syai'an nukra. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Jadi kata Nabi Musa berjanji, oke, aku dah katakan kamu tidak akan mampu sabar dengan aku. Jadi kata Nabi Musa, begini saja, kalau nanti sekali lagi sampai aku komplain dengan perbuatanmu,
Qala is'aluka an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balagta min ladunni udhra. Tak perlu lagi kau menemani aku dan tidak masalah kalau saatnya kita berpisah. Ini atas persyaratan daripada Nabiullah Musa alaihissalam, sebab sudah ada alasan dan kebetulan Nabiullah Khidir untuk menolak. Maka berangkat kembali, berjalan 15 menit lagi, berjalan Fantalaqo hatta idza ataya ahla qaryatin istaqama ahlaha. Berjalan sampai ke kawasan USG, sampai ke kawasan wilayah persekutuan. Tengok mesin wilayah masih belum selesai. Akhirnya Nabiullah Khidir singkap baju, ambil kapak, betulkan tuh dengan puing-puing, dengan tembok-tembok dan juga dengan tiang-tiang yang belum selesai. Jadi kata Nabiullah Musa, tadi kita sudah di kampung situ, kita minta makan, kita minta jamuan sama mereka, mereka tak jamu kita. Kita minta jamuan sama warga kampung itu, ternyata mereka tidak mau bantu kita. Fatalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istaqama ahlaha. Pada itu mereka berjalan sehingga sampai ke sebuah kampung dan mereka minta jamuan, tapi mereka enggan untuk memberikan jamuan kepada kita. Tahu-tahunya pada saat kita temukan ada tembok mereka yang nak terjatuh, ada tembok mereka yang nak runtuh, dibetulkan. Tidak sebaiknya dengan kita minta upah saja dengan mereka. Kata Nabiullah Khidir, ini yang terakhir. Susah nih. Nah itu, tapi kita tidak boleh guna ilmu yang semacam ini. Qala qawjadan fiha jidalan yuridu an yanqadha fa aqama. Mereka pun menemukan satu tembok yang nanti jatuh, yang nak runtuh, perlu dibetulkan oleh Nabiullah Khidir dengan bantuan Nabiullah Musa. Jadi kata Nabiullah Musa, qala law syi'ta lattakhadta 'alaihi ajra. Seandainya engkau bertindak mau, mungkin saja dengan kita meminta upah dengan mereka. Jadi kata Nabiullah Khidir, ada kira'ul baini wa baini. Ini adalah masa untuk kita berpisah. Seudang diukai takwini malam tastati' alaihi sabra. Aku akan jelaskan perkara-perkara yang membuat Anda tidak boleh sabar. Cerita kelanjutannya secara ringkasnya, yang Nabiullah Musa rusak tadi itu ternyata terdapat raja yang akan merampas, meropak, mengambil kapal-kapalnya elok dan cantik. Maka dengan tujuan supaya kapal tadi itu kelihatan cacat dan diperbaiki, maka kapal mereka itu akan terbebas daripada perompakan dan perampasan. Sementara dengan seorang anak yang dicabut kepalanya, yang dipatahkan kepalanya Nabiullah Khidir, karena abuhuma salihah, kedua ibu bapaknya mukmin beriman, kedua ibu bapaknya orang yang beriman, di mana dengan kasih sayang dan cinta mereka kepada anak itu nanti mampu untuk membuat mereka menjadi murtad, atau dengan kasih sayang mereka kepada anak akan membuat mereka murtad atau meninggalkan agama dan ideologi mereka. Sementara dengan tembok yang runtuh tadi itu adalah milik seorang anak. Wa kana abuhuma salihah, abuhuma liwalamin yatimin fil madinati wa kana abuhuma salihah. Itu di bawahnya terdapat kanzun, ada simpanan daripada orang tua mereka, yang kedua ibu bapak mereka atau ibu bapak orang tua daripada keduanya dari salihah. Ulama mengatakan itu adalah tujuan yang ketujuh daripada keturunan anak tersebut. Kesalahan daripada tuan, kesalahan daripada kedua ibu bapak itu mampu untuk mewarnai masa depan anak dan cucu, yang sehingga dibetulkan dan diamankan oleh Nabiullah Khidir alaihissalam, karena baginda itu adalah pusaka dan simpanan yang diwariskan oleh orang tua mereka. Kita beranjak kepada yang lain, ahbab Nabiullah. Jadi mudah-mudahan dengan kita seusia kita semuanya yang sudah berjanggut putih, yang berjanggut kuning, yang janggutnya ya apa adanya, sebenarnya tidak cukup sukatan dan juga tidak cukup hitungan, hanya dalam 3-4 helai saja. Kita pada masa duduk di kawasan sini, yang duduk di sini atau yang memiliki beberapa keperluan hidup, keretanya, rumahnya, bangunannya,
simpanannya, perabotnya, itu banyak menyita waktu kita. Jadi bagaimana ya pada saat dengan kita sudah mencapai kepada target dan batasan kita masing-masing, sebanyak waktu yang kita gunakan untuk keperluan hidup itu harus mampu kita pokok dan mampu untuk kita kendalikan untuk persiapan masa depan yang abadi. Sebab kenapa? Sebab kalau sampai 30-40 tahun waktu kita tersisa sampai kita memiliki rumah yang serba mewah, keadaan yang serba nyaman, kebutuhan hidup yang serba terpenuhi, tidak kurang daripada dalam 30-40 tahun waktu yang terhabiskan untuk kebutuhan hidup kita tadi itu. Maka pertanyaan yang perlu kita tanyakan dalam banyak berapa lama, dalam hitungan berapa waktu, dalam hitungan berapa tahun daripada umurmu yang kau peruntukkan untuk masa depan agama dan juga untuk masa depan kamu dalam waktu yang sama. Untuk masa depan agama itulah dengan belajar, itulah dengan mengaji, ada majlis zikir. Kalau dengan kita membuat statistik, hitungan waktu kita datang ke masjid untuk mengaji, hitungan waktu kita ke masjid untuk salat berjamaah, hitungan kita ke masjid untuk kita menghadiri majlis zikir dan ilmu, dengan waktu kita ulang-alik ke Putrajaya yang sebelumnya dulu kita di KL, yang sebelumnya kita di office kita masing-masing itu kira-kira banyak mana? Pasti dengan jawabannya 1/10, mungkin juga 1/100. Nah kalau seperti itu hakikatnya, maka dengan kita cobalah bagaimana dengan kita dapat mengejar. Kalau harus dengan kecepatan 130, 140, 160, 180 atau 200 km dalam 1 jam, kita usahakan untuk mengejar dunia ilmu, dunia tinggi, dunia kebajikan. Sebab semakin canggihnya teknologi, semakin memberikan peluang banyak kepada kita. Kemarin ada salah satu daripada sahabat kita dari Negeri Sembilan. Jadi bidangnya ya alat komunikasi, video, Facebook, email dan lain sebagainya. Kira-kira peranan saya itu seperti apa? Saya kata Anda boleh jadi kiai, Anda boleh jadi ulama, Anda boleh jadi orang yang mulia di sisi Allah dengan bidang Anda masing-masing. Jadi kalau suruh ngaji, suruh belajar nahwu saraf dulu, seperti haji dul misalnya ngaji tasrifan, belajar saraf dengan nahwu, daraba zaitun amran, daraba fi'il madhi mabniun 'alal fath, zaitun menjadi fa'il marfu' wa alamatu rafi'i dhammatun zahiratun fi akhirih, kemudian amran maf'ulun bih mansubun. Itu seminggu setelah hafal hilang lagi. Begitu juga dengan tasrifan. Semuanya tidak. Berhentilah cukup. Menurut silakan yang ada sebarang soal. Satu untuk dana ya. Kalau waktu kita sudah habis untuk keperluan hidup kita masing-masing, maka yang sedikit pada waktu kita di rumah Allah ini jangan kita cemarkan dengan urusan Facebook, SMS, hubungan dengan dunia luar, atau juga dengan hal-hal yang serupa. Di dalam kubur akan kita laknat SMS, Facebook, atau yang sejenisnya, sebab itu mencemarkan ibadah kita. Itu berarti kitanya sayang spek mata, sayang jawatan, saya kedudukan, saya handphone, pulang handphone. Kalau sampai mengganggu kita saat kita berada di rumah Allah Jalla wa'ala, itu pelajaran cukup mustahil untuk dipikirkan. Kenapa? Sebab tidak sepanjang waktu kita di rumah Allah, tidak sepanjang waktu kita dengan sembahyang, tidak sepanjang waktu kita dengan ibadah, tidak sepanjang waktu kita dengan zikir, takkan dengan kita tidak pandai berpikir. Yang sedikit waktu kita tadi itu kita cemarkan dengan urusan-urusan duniawi. Bukan tidak boleh, tapi ini sesaat waktu kita untuk memberikan hati dan juga menenangkan perasaan. Tak nak dengan urusan komunikasi, SMS masuk, dibalas. Semuanya punya handphone, besar kecil, canggih tak canggih, semuanya punya urusan. Tapi tak boleh sesaat waktu kita 1 jam setengah di rumah Allah, kelihatan tampil hormat di hadapan para malaikat, tidak disibukkan dengan urusan komunikasi,
dan juga tidak disibukkan dengan urusan dunia. Sejak daripada pagi tadi itu, zuhur di mana berjamaah zuhurnya, asar di mana berjamaah asarnya, maghrib itu kita terlambat datang. Ternyata maghrib ketinggalan jamaahnya, zuhur tidak berjamaah, asar tertidur, masuk ke masjid, handphone, main handphone lagi, Facebook lagi, SMS lagi. Itu kesian diri kita. Paham ya? Nah, kesian diri kita. Jadi kalau kita katakan wajib handphone ditinggalkan dalam kereta, tidak salah. Kalau saja kita tidak boleh menahan keinginan. Yang paling problem sekali, baru saja selepas sembahyang, handphone kita tengok dan kita lihat apa kira-kira yang masuk. Sampai ke tahap itu sampai meminta peluang kita untuk kita berkomunikasi dan juga untuk kita berbual-bual, berpikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin tadi belum jelas dengan bahasanya, tapi dengan bahasa yang kelihatan jelas tadi itu baru kita paham. Ini seperti ini nih, terjemahkan lembaran kita. Kelihatan? Lihat. Seperti ini nih. Sembahyang kita di masjid, saat ketika ada ngek-ngek, atau pada waktu kita sedang beretikaf, sedang baca Quran, kita buka handphone, SMS masuk, kemudian kita balas. Seperti ini berbekas pada lembaran kita di rumah Allah yang kita dilihat tidak sopan di depan tuanku, di depan makhluk yang kerdil. Tuh, dengan Sultan Salahuddin pada masa saya di sini, mana yang di Pertuan Agung Sultan Salahuddin? Dah tidak ada lagi. Ada peluang hidup, jawatan, kedudukan, pangkat, tata kekayaan, dan lain. Semuanya tidak akan mampu untuk menyambung sesaat daripada umur kita. Itu hakikat yang perlu kita pahami. Takkan kalau pada saat itu hakikatnya dengan kita tidak boleh menahan diri, mengiktikafkan diri, memberikan diri. Sesaat saja kita di rumah Allah, duduk secara sopan, duduk secara khasyah, duduk secara tadallul. Yang ramainya penduduk-penduduk di kawasan sini, tapi ternyata mereka tidak mendapatkan kehormatan untuk dijemput Allah datang ke surau, dijemput Allah untuk datang ke masjid, dijemput Allah untuk melaksanakan ibadah tepat pada waktunya. Kenapa kita dipanggil? Karena Allah sayangkan kita. Kenapa kita dipanggil? Karena Allah cinta kita. Kenapa kita dijemput dan juga Allah berikan kemudahan? Padahal kita bukan orang yang terkaya, bukan orang yang terhebat, bukan orang yang terkuat, bukan orang yang tertampan, bukan orang yang tercantik. Tidak. Karena kita masih dilihat dan masih disayang oleh Allah Jalla wa'ala. Allah mudahkan kedua kaki kita untuk melangkah, Allah mudahkan pikiran kita untuk kita bawa kereta, Allah mudahkan segala-galanya untuk kita datang ke majlis ilmu dan juga ke majlis zikir. Maka semua makhluk menjadi bangga, merasa bangga. Masya Allah, tabarakallah. Tak masalah kalau sampai aku dimakan, tidak problem kalau sampai aku diminum, tidak merasa keberatan kalau saya dikedai, kalau kami di siang, kalau kami digulai, kalau kami di sate. Tak masalah kalau dengan kami diperalatnya, sebab kami melihat kemuliaannya. Memang betul-betul jadi satu kebanggaan mereka. Pada waktu kedua belah kaki kita langkahkan untuk menuju rumah Allah Jalla wa'ala, mukabbiran, muhallilan, musabbihan, dengan takbir Allahu Akbar. Tapi pada saat kita tidak menjaga sopan santun kita di rumah Allah, mesti kipas, ekor, lampu, tembok, satu, batu, batang, genteng di atas, merasa kecewa. Seperti itukah peradabannya manusia yang memperalat kita? Seperti itukah peradaban manusia yang memiliki segala-galanya? Seperti itukah ketua pengarah? Seperti itukah Tan Sri? Seperti itukah Datin? Seperti itukah Dogoro? Seperti itukah Maulana? Itu pertanyaan yang mereka tanyakan. Kenapa? Sebab kalau dengan mereka, apa sih komunikasi? Apa sih kelebihan? Apa saja kehebatan yang mereka miliki? Apakah kira-kira lembu, kambing, kerbau, kucing mendapatkan fasilitas nikmat sebagaimana kita dapatkan? Tidak. Kita nyaman dengan segala-galanya, makanannya, minumannya, kerjaannya, mahlikannya, kediamannya, perabotnya, semuanya yang teristimewa. Kita boleh memilih dan memilah. Tapi kenapa kita tidak menunjukkan yang teristimewa? Nih, kalau dengan bahasa kita, padan, sesuai, patut, oke, Masya Allah, tabarakallah, sesuai saja dengan jawatannya sebagai makhluk yang mulia, dengan kemuliaan yang diberikan dan diperlihatkannya kepada semua makhluk. Itu insya Allah di mana saja. Prinsip itu kalau kita lekatkan dalam kepala, duduk kita tidak lagi sembarang duduk, tidak lagi dengan kita sembarang lunjurkan kaki pada saat kita sedang berada di rumah Allah. Kenapa?
Sebab kita sudah merasa kita ini menjadi tetamu Allah dan Allah jemput sebagai qari. Misal ada tak pada saat mengambil, kemarin saya tengok, saya dah nak balik daripada Kota Baru, daripada Sri Muhammad dah balik ke rumah. Tapi pada saat tengok tayangan langsung daripada Pahang, penyerahan hadiah beserta peserta musabaqah tilawatil Quran, semuanya pakaian kemas rapi. Coba kalau sana ada yang pakai samping secara sembarangan untuk bersama dengan tuanku, pak kabar tuanku, misalnya itu mempermalukan. Macam tuh kita seketika di rumah Allah yang pada saat kita kurang sopan dengan cara penampilan kita. Jadi jangan hanya setakat kamera di kita ini untuk kita gunakan dalam keperluan hidup, tapi kita juga mengambil ibrah. Ada digitalnya Rabbani, digitalnya Allah yang menyorot, yang menyoteng kita, yang menggambar kita, perilaku dan pergerakan hidup kita di mana saja kita berada. Adakah kemarin pada musabaqah Quran yang kakinya diunjurkan macam itu dalam pada masa akan menerima hadiah daripada sultan? Tak ada. Siapa sultan? Kalau dengan keagungan Allah. Siapa makhluk? Dengan kemuliaan sang pencipta. Kalau kita ingat ke situ, mesti duduk kita sopan. Kenapa? Karena kita sedang bukan di istana, kita sedang berada di rumah Allah, kita sedang berada di majlis zikir, kita sedang berada di majlis ilmu, kita sedang bersama para malaikat, kita bersama kumpulan yang semuanya ini dipilih oleh Allah untuk menjadi tetamu kehormatan yang akan menjadi kebanggaan kita nanti pada hari kiamat. Kumpulan yang kita berharap dengan kumpulan tersebut kita akan dibagi bersama mereka nanti pada hari kiamat. Man ahabba wa man hasyarahullahu bi zumratihi. Akhirnya jangankan untuk mengunjurkan kaki, jangankan untuk duduk santai menggunakan peralatan komunikasi, untuk mengangkat kepala saja ramai di kalau mereka tak tegama. Kenapa? Karena merasa sedang berada di hadapan Allah Jalla wa'ala yang melihat dan juga yang maha mengetahui dan juga disaksikan oleh semua makhluk. Itu mustahab untuk kita perhatikan. Jangan hanya dengan kita pandai berkomunikasi sopan santun dengan makhluk Allah Jalla wa'ala, tapi pada saat kita di rumah Allah sebagai tetamu Allah, kita tidak boleh menjaga peradaban kita. Tuh Anda dengan pangkat yang tinggi sekali, sehingga nampak kelihatan sopan di hadapan sultan, kelihatan sopan di hadapan ketua negara, kelihatan santun di depan atasan Anda dengan hormat dan takdirnya. Jadi Allah juga nakkan yang semacam itu kita, sebab kamu lebih tepat dan lebih aula, lebih wajar lagi untuk berada di hadapan semacam itu. Sebab apalah dan berapalah jasa kebaikan mereka dengan kamu kalau dibandingkan dengan nikmat pemberian yang aku berikan kepadamu. Duitmu, alhamdulillah. Ini Haji Zul, ayo kita berdua. Hati ini orangnya kecil dapat, tapi bisnisnya jalan, ikut pengajian saya. Saya pun juga berpeluang juga untuk naik kendaraan mewah, kadang-kadang naik Audi, kadang-kadang dulu Porsi, kadang-kadang dengan Rolls Royce dan lain sebagainya, kadang-kadang dengan Istimah. Sekarang Istimah akan dibawa ke sana. Apakah kira-kira kena haji badan besar? Tidak. Apakah kira-kira kena haji lebih pintar daripada kumpulan-kumpulan haji? Tidak. Apakah jemaah haji lebih tebal daripada orang Pakistan? Tidak. Apakah dengan haji suara lebih lantang dan juga lebih tegas dengan bahasa kebukisannya, kemaduraannya, atau juga dengan keasliannya? Kalau saja kita daripada itu tidak. Ada lagi orang Bugis yang lebih garang, ada lagi dengan orang Medan yang lebih garang, ada lagi orang Banjar yang kalau pada saat stres keluar kalau tidak ditosokkan itu memalukan. Banyak lagi. Bukan karena faktor itu Allah pilih untuk kita berada pada posisi rezeki kita mudah kita dapatkan, keluh kita mudah kita dan juga mudah untuk kita berikan panduan dan arahan. Itu semuanya adalah daripada Allah Jalla wa'ala. Allah kata, mana terima kasihmu dengan aku, mana dambaan ibadahmu kepadaku, mana dengan zakat bisnismu dalam rangka untuk menegakkan perintah dan juga agama dan ajaranku. Itu pertanyaan kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Mudah-mudahan al-fakir yang garang semacam ini, yang menjerit-jerit dalam YouTube dan juga dalam pengajian, apa daripada
Kan manusia itu harus ada. Di zaman Nabi pun ada yang seumpama Sayyidina Umar, ada yang seumpama Sayyidina Abu Bakar. Kalau semuanya seperti Sayyidina Utsman, bermakna diam saja. Kalau pada itu duduk seperti duduknya mereka sampai segan dengan Sayyidina Utsman. Sayyidina Umar, izinkan saya tuh pancung lehernya dia Rasulullah. Nah, harus ada Sayyidina Umar yang macam itu juga dalam kumpulan dana alam sini. Jadi ada yang lembut, ada yang garang, ada yang agak ya seperti apa untuk kelengkapan. Kalau tidak, bisnis ibadah kita tidak akan berjalan dengan baik. Ada sekarang sholat bilang loh ya duluan. Sini banyak ya bang. Silakan bang. Saya berkaitan dengan hadiah Al-Fatihah. Maksudnya hanya si tahlil. Bagaimana yang saling terbaik? Satu, doa kita kepada orang mati itu tidak ada khilaf dan tidak ada perbedaan pendapat. Doa daripada kita untuk orang mati itu secara pasti sampai kepada orang yang kita doakan. Khatib berdoa al-ahya wal amwat, yang hidup dan yang mati. Qilana dulu bana wal walidina muslimin muslimat al-ahya minhum wal amwat, itu seperti itu. Kemudian yang kedua, tidak ada perbedaan pendapat juga tentang sedekah jariah pahalanya akan sampai pada si mati. Hanya terdapat perbedaan pendapat itu kalau seandainya dengan seseorang membaca Al-Quran di atas kubur tanpa meniatkan untuk si mati, tanpa menghadiahkan pahalanya kepada orang yang berkenan. Itu sampaikan. Imam Syafi'i mengatakan kalau hanya membaca semata-mata di atas kubur Fatihah, Yasin dan yang sejenisnya, itu pahalanya tidak sampai. Tapi kalau kita sedekahkan atau kalau kita berdoa setelahnya itu tidak ada khilaf. Ya Allah ya Rahman Rahimin, kita berdoa sampaikanlah pahala tahlilku tadi itu, Fatihahku tadi itu, tilawahku tadi itu, amalanku tadi itu kepada siapa daripada ibu bapak kita. Itu secara pasti pahalanya akan sampai kepada mereka. Kita juga dengan nasihat ibu juga berpendapat seperti itu. Jadi mereka mempermasalahkan, kata mereka macam mana kita kaum tua atau yang bermadzhab Imam Syafi'i tidak ikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan qiraat bacaan itu tidak sampai. Bacaan tidak sampai kalau tidak diniatkan dan tidak dihadiahkan atau tidak disertai dengan doa. Kalau kita sertakan dengan doa, Allahumma ausil sawabama qara'na, sampaikan pahala bacaan kami, salaina, salawatnya, tahlilnya, tasbihnya, hadiyatan wasilah, hadiah yang sampai, wa barakatan nazilah, keberkatan yang turun, nuhdiha kami hadiahkan. Itu pahalanya pasti dan pasti. Kalau saatnya mereka masih ragu-ragu juga, maka kita cadangkan atau kita sarankan untuk mereka mati sebelum kita. Nanti kita akan angkat Fatihah, kemudian angkat SMS, masuk dalam Facebook kami, kita bagi nomor email, tolong email nanti dari alam barzah sampai tak pahalanya. Kalau ternyata mereka masih ragu-ragu, kalau mereka masih mempertanyakannya juga, laku dinukum maniyadin, aku antum ikut pendirian antum, aku ikut pendirianku, inilah pendirian berdampak daripada kebanyakan ulama. Kedua, ketiga, sedekah. Masya Allah, tabarakallah, cerita menyimpang daripada tajuk yang pada saat kumpulan ahli neraka masuk ke dalam neraka, kumpulan ahli surga juga masuk ke dalam surga. Pada saat masa-masa menuju giliran untuk masuk, Nabi kita bersabda, luasnya pintu gerbang surga itu seperti jarak daripada Adan, daripada Yaman sampai ke Mekah, atau daripada Mekah sampai ke Kufa. Perjalanan tidak kurang daripada dalam 3-4 jam atau dalam 3 jam pesawat. Pesawat terbang Boeing 737 terbang dalam 3 jam itu paling tidak jarak yang dia tempuh kira-kira dalam 2.500 km. Tapi kalau Boeing yang besar 747 kecuali 777-370 itu tak kemana sampainya. Kalau dengan 77 yang lain dalam jangka 3 jam tersebut dia mampu untuk menempuh jarak sampai kepada 3.000 km. 3.000 km dari itu luasnya pintu gerbang surga itu. Nabi kita bersabda, orang masuk sampai saling berjejaran saling ya, seperti kita masuk dua pintu kecil, macam itu gambarannya ramai sungguh.
Jadi pada masa yang masuk neraka akan masuk, yang masuk surga pun juga akan masuk. Maka salah satu daripada penghuni yang akan jadi penghuni neraka melambai, haji, awak kena anggota, haji kena masih kena anggota. Jadi haji tadi itu beranjak, sebab yang mengamalkan itu ahli neraka. Tanya, haji kena anggota, haji tadi itu nak sebut kena kata malaikat, kawan awak kan? Kalau teman awak, yuk sama-sama masuk neraka. Jadi haji tadi itu tak berani jawab sahur, teman awak kan? Jadi dia tak menunggu jawaban. Haji, ingatlah pada masa haji kehausan atau pada masa kereta haji mogok, kering airnya, terus aku bagi 1 jug air. Ingatlah pada masa haji kehausan aku bagi 1 gelas air. Jadi haji tadi itu kalau sudah ada masalah, ya ingat. Kata haji itu ingat. Kalau ingat, mohonkan syafaat kepada Allah. Haji tadi itu mohonkan syafaat kepada Allah dengan coba muslimat segelas air minum yang masuk neraka tadi itu berubah kedudukannya sehingga menjadi ahli surga dengan syafaat 1 gelas air minum yang diberikan kepada tuan haji tadi itu. Kalau seumpama gulai, kambing, kripat, donat, martabak, air, sirap Bandung, sirap Jogja, KL, Putrajaya, itu akan sampai pahalanya kalau kita sedekahkan kepada si mati. Ini logik. Takkan pahala Al-Quran saat ketika kita niatkan pahalanya untuk orang yang meninggal tidak sampai. Takkan nasi kerabu lebih mulia daripada Al-Quran. Takkan nasi buryani lebih afdal daripada martabak. Martabak kalau disedekahkan pahalanya sampai, tapi kalau disedekahkan pahalanya tidak sampai. Itu macam mana berpikirnya? Kalau tanah itu tak kisah, tapi jangan salah-salahkan. Malah cuma besok orang ramai baca Yasin, biarkan saja. Kalau nak guna kekuatan, guna pangkat, jabatan dan kedudukan, halang anak-anak muda yang pergi ke kelab-kelab orang pada malam Jumat. Jangan yang baca Yasin, orang tua baca Yasin, baca saja. Kenapa? Bagus, bahkan wajib mereka baca Yasin. Sebab pada masa muda mereka tak sempat baca. Sekarang waktunya untuk baca. Ayo, cari jujur kita. Pada waktu kita dulu mudah-mudahan padang golf ya, golf. Mana-mana? Jakarta, mana padang golfnya? Bogor, mana padang Ciawi, mana padang golfnya? Pergi ke sana sini. Itu masa muda kita. Takkan pada masa tua kita begitu nak bebaskan diri bertindak-tindak dengan agama, baca sembah segala macam, bid'ah, haram, masuk neraka haji. Kalau masuk neraka, maka sebelum aku masuk neraka, aku tunggu apa dulu? Kenapa saja dulu? Itu tidak hikmah, itu tidak bijak kalau Allah tunggu aku. Ya kan orang-orang neraka macam itu caranya. Orang neraka sikapnya memang garang. Seperti itulah wali atau bela. Kita tidak seperti itu. Jadi kalau sudah ada kumpulan-kumpulan yang baca tahlil, kedua Allah sudah baik dah. Kalau nak lebih logik lagi, kan syukur ada orang berkeduri arwah. Kita dengan harapan si mati dapat pahala, yang dengan kita dapat hak secara free. Coba sih ganti restoran mana, pesan yang mana seto, lebih sedikit bayar, tambah lagi bayar. Kadang-kadang nasi tambah pun bayar. Makan keduri arwah mana pernah bayar? Nah berapa pinggang, tambah saja sesuka hati. Asalkan saudara cukup menunjang, makan saja sebanyak-banyaknya. Asalkan kita tidak termakan punya orang lain. Yang lain, silakan Bang. Untuk mewujudkan rasa takut kepada Allah dengan Subhanahu. Susah ya kalau seandainya ada di pekan pramuka, ada dijual di mall-mall mana, Tesco ada jual untuk kita takut, untuk beli khasyah karena kita kurang khusyuk dalam sembahyang, atau kita beli sabar karena kita kurang punya apa, itu senang. Tapi benda-benda semacam itu tidak dijual. Khasyah kepada Allah itu adalah maqam yang tidak ada tandingannya. Salah satu daripada maqam yang boleh membawa seseorang masuk ke dalam surga. Rajulun dzakarallaha fa fadat ainahu, seseorang yang mengingat Allah kemudian menetes air matanya, atau seorang laki-laki diajak dirayu oleh seorang perempuan cantik yang mengajak perempuan punya kedudukan, punya jabatan dan juga terlindungi. Ternyata dia mengatakan ini Allah, aku takut kepada Allah sehingga dia tidak berbakti.
dengan perkara-perkara yang diharamkan. Kembali, jadi percobaan untuk kita menunjukkan khasyat tadi itu, kita tidak takutkan kalau kita tidak kenal. Apa mesti risau dengan kesehatan yang kelompang tahu kalau kita tidak pakai apa namanya kuping atau apa tuh, kesehatan kita akan terjejas. Apa kita akan mengharapkan sesuatu kalau seandainya tidak ada yang menggiurkan. Tapi kalau pada saat dengan kita ada satu yang menggiurkan, katakan saja dengan apa? Cadangan minang seorang perempuan. Memang yang terlawan dari sejumlah sekian yang lawa dan cantik dan damkan hati kita kepada wanita yang berkenan. Maka begitu kita melihatnya dengan bidikan mata kita melihat hati kita berbicara dan juga hati kita memohon dan meminta ya Allah yang Maha ini. Mudah-mudahan dia jatuh cinta dengan tatapan pandangannya pertamanya kepadaku. Yasin Al-Quranil Hakim. Inna kalau minal mursalin. Dulu tak pernah datang ke masjid malam Jumat. Kenapa baca Yasin? Kenapa dengan kita beribadah? Kenapa dengan kita memohon dan meminta? Karena ada satu target yang kita capai. Macam juga dengan orang yang takut kepada Allah. Kalau kita tidak kenal Allah, tidak kenal azab dan siksaan Allah, manusia tidak akan takut. Begini saja dengan polis takut. Takut. Esi tak bawa, esi tak ada log di situ. Udah banyak yang tertangkap di situ. Udah banyak yang kena saman di sana. Mesti kita takut. Kenapa? Karena ada yang mengancam keselamatan kita. Nah sekarang ancaman daripada polis mungkin lepas, tapi ancaman daripada Allah tidak akan luput dan juga tidak akan dapat kita elakkan. Jadi kalau kita wujudkan di dalam hati yang pertama keagungan dan kebesaran Allah Jalla wa'ala, dan juga dengan janji-janji yang Allah janjikan sedikit sebanyak, insya Allah akan tersemat di dalam hati kita rasa bimbang dan takut. Jadi jangan sampai kita hanya takut kepada makhluk, tapi juga ketakutan kita dengan Allah lebih daripada kita dengan makhluk. Terakhir, ketiga, jadi Pak, habis kalau salat wajib, ya, ikut mazhab kita tidak boleh. Sebab kita pernah belajar matematika kan? 7 dengan 70, 1 dengan 70 banyak kan yang mana? 1 dengan 70 banyak kan 70. Enggak saya banyakkan 1 daripada 70. Sebab 70 itu kecil, yang 1 itu besar sekali. Yang besar, yang walaupun ada dapat 70 tiang, tapi masih besar upah, yaitu upah dengan tiang. Sementara ini sembahyang dengan sembahyang. Sembahyang waktu kalau kita laksanakan pahalanya 70 kali ganda. Kalau dengan sunat kalau kita laksanakan pahalanya 10 kali lipat. Atau kalau tidak dilipat gandakan, yang 70 kali ganda kalau lipat gandakan jadi 700. Yang 1 menjadi pada 10. 1 banding 70. Maka dengan kita memilih yang 1 dan mengabaikan yang 70. Makanya itu ulama mengatakan lebih elok, karena belok sepatutnya dengan kita habiskan masa-masa kita melaksanakan sunat untuk kita melaksanakan sholat qadha'an. Di samping sholat sunat dapat, qadha'an kita terpenuhi. Biasanya apa? Kalau saya ada qadha'an, selepas sunat zuhur saya sembahyang zuhur lagi. Tapi yang sebut zuhur yang mana malaikat tahu. Malaikat yang pada golkar itu. Jadi kita tersebut sudah aku melaksanakan sembahyang qadha'an zuhur. Supaya kalau pada masa aku di Pulau Pangkur, tak mesti sebut Pulau Pangkur. Malaikat sudah tahu di kawasan yang mana saja. Kalau kita sebut kawasan pun sudah diaturkan sama mereka untuk menunaikan, untuk menjelaskan, untuk melaksanakan yang mana satu. Maka pada saat kita laksanakan sembahyang berjamaah selesai, ganti sembahyang pada yang 4 rakaat kita kerjakan sembahyang qadha'an asar ka, isya ka, maghrib ka, atau yang mana satu. Maka sembahyang fardu yang kita laksanakan secara qadha'an itu akan menepati, akan menduduki tuntutan kita mengerjakan sembahyang sunat. Fardu kita terlaksana, sembahyang sunat kita dapat. Nah, seperti itu. Cukup. Ada jemputan makan enggak ya? Semuanya. Kalau semuanya boleh sekali lagi bertanya. Kalau bisa ada makan haji tapi dari buru-buru, ada makan nasi itu pasti itu. Tambah ya. Ada lagi? Tentu. Kalau
Ya, Kecil lagi. kecil lagi. Kita tahu. Dapat pahala. Takiyat itu Ustaz sebagai imam ke atau macam Anak kita kecil tadi itu dapat sunat belum? Satu. Kemudian pakaiannya bersih atau tidak? Dua. Kemudian dia berwudu secara betul atau tidak? Kalau kita melihat masa kita kanak-kanak dulu kita tidak betul. Bukan saya katakan kanak-kanak kita sekarang, masa kita melihat masa kanak-kanak kita dahulu itu dulu kita tidak perlu, kadang-kadang kita berwudu takut basuh mukanya. Wudu belum? Udah ada. Mana? Masih basah? Takkan mukanya yang basah, tangan, kepala, kaki kita basuh pun. Nah, itu kalau macam itu kita tidak niat jadi imam kepada mereka. Tapi insya Allah dengan melatih mereka sembahyang di belakang kita, insya Allah kita dapat pahala lebih karena kita mendidik dan juga membiasakan mereka berjamaah. Tapi untuknya imaman kepada siapa menjadi imam, sedangkan makmumnya tidak ada yang sok, ada yang tak besungan, ada yang bergerak begaul pada sembahyang, ada pada masa sujudnya dia tengok orang di belakang ketiak. Dia ada cerita di dalam kitab, di dalam tafsir Sunan Tirmizi. Jadi di situ tentang walaqad alimna mustaqdimina minkum wa mustakhirin, dan kami mengetahui daripada kalangan kalian yang ke depan dan yang ke belakang. Jauh itu. Tidak ada. Jadi kami mengenal orang-orang yang tampil ke depan yang ke belakang daripada kalian. Itu ayat itu diturunkan kepada siapa? Di zaman sahabat dulu baru karena juga sahabat Nabi kita atau sahabat sebelumnya tergiur dengan kecantikan perempuan. Jadi hadir, jangan main. Hadir di Masjid Nabawi ada salah satu perempuan cantik, sungguh cantik sekali. Sehingga para sahabat Nabi itu terbagi kepada dua golongan. Ada yang sembahyangnya di belakang, nah tengok perempuan tadi itu. Ada juga yang sembahyangnya di depan, sudah tidak ada orang yang jam dia nak tengok perempuan tadi itu. Jadi ada dua golongan, ada mustaqdimin, ada mustakhirin. Ada yang tampil ke depan sana supaya boleh tengok. Ada yang tampil nampak kelihatan orang, ada juga yang ke belakang. Yang boleh ke belakang ini supaya boleh tengok perempuan daripada sebelah sana. Kan ada tempat untuk perempuan. Perempuan tadi cantik sungguh. Ini di zaman Rasulullah cerita nih, tapi bukan semua sahabat macam itu. Jadi pada masa itu yang tampil ke depan itu tak ketara, nampak kelihatan war. Tapi yang sembahyang di depan tadi itu menengok mereka daripada celah-celah ketiak. Turun ayat walaqad alimna, dan kami mengetahui ada di antara daripada kalian yang tampil ke depan tapi melihatnya daripada celah-celah ketiak, dan juga yang mundur ke belakang untuk melihat perempuan tadi itu. Itu gambaran. Tapi itu bukan satu yang memasyarakat, atau bukan satu yang menunjukkan bagaimana tentang karya daripada sahabat. Tapi ada perkara-perkara kurang atau janggal yang semacam itu di zaman mereka untuk memberikan satu pedoman gambaran hukum hakam kepada kita. Antara kita taufiq wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin.